Jiwa terpilih. Dalam perjalanan hidup ini, ada jiwa-jiwa yang ditakdirkan untuk bersinar lebih terang. Mereka adalah insan pilihan, yang auranya begitu memikat dan wibawanya disegani oleh banyak orang. Mungkin Anda adalah salah satu dari mereka, seseorang yang memiliki pesona yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tetapi begitu nyata dalam keberadaan. Keberadaan Anda membawa makna bagi banyak orang, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan yang tulus dan penuh ketegasan. Orang-orang di sekitar Anda merasakan kehadiran yang berbeda, seolah-olah ada cahaya yang terpancar dari dalam diri Anda, memberikan kehangatan, ketenangan, serta inspirasi bagi mereka yang membutuhkan. Aura bukan sekadar cahaya yang tak kasat mata, tetapi pancaran energi dari dalam diri. Aura yang kuat bukan hanya menarik, tetapi juga membawa pengaruh positif bagi lingkungan sekitar. Jiwa-jiwa yang terpilih ini tidak selalu lahir dari garis keturunan tertentu atau takdir yang sudah digariskan sejak awal. Mereka adalah individu yang mengasah dirinya dengan ketulusan, kebijaksanaan, dan keberanian menghadapi dunia. Setiap pengalaman hidup yang telah dilalui, baik suka maupun duka, telah membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih tangguh dan berwibawa. Itulah yang membuat kehadiran mereka tidak hanya diperhitungkan, tetapi juga dihormati dan dijadikan teladan. Dalam video ini, kita akan mengupas 7 tanda bahwa Anda memiliki aura yang memikat dan disegani oleh banyak orang. Jika beberapa atau bahkan semua tanda ini ada dalam diri Anda, maka bersyukurlah karena Anda adalah jiwa yang istimewa. Mari kita telusuri bersama dan merenungi setiap tanda dengan hati yang terbuka. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video terbaru yang penuh dengan inspirasi dan motivasi. Dengan begitu, Anda tidak hanya memperkaya wawasan, tetapi juga ikut menyebarkan energi positif kepada lebih banyak orang. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Bagian pertama, memancarkan energi positif yang menenangkan. Ketika seseorang memiliki energi positif yang menenangkan, itu bukan sekadar sesuatu yang muncul secara spontan, melainkan hasil dari perjalanan batin yang mendalam. Energi ini berasal dari ketulusan hati dan kejernihan pikiran yang terus diasah. Orang yang memiliki energi semacam ini mampu menghadapi tantangan hidup dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan, sehingga keberadaannya memberikan rasa aman dan nyaman bagi orang lain. Mereka tidak mudah goyah oleh situasi sulit, melainkan justru menjadi sumber ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya. Sikap positif yang menenangkan juga tercermin dalam cara seseorang berbicara dan bertindak. Kata-kata yang diucapkan penuh dengan kebijaksanaan, bukan sekadar untuk berbicara, tetapi untuk menenangkan dan memberi inspirasi. Gestur yang ditunjukkan pun lembut dan tidak tergesa-gesa, mencerminkan kedamaian dalam diri. Orang-orang yang memiliki energi seperti ini tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, melainkan selalu mempertimbangkan segala sesuatu dengan kepala dingin dan hati yang jernih. Hal ini membuat mereka menjadi sosok yang dipercayai dan dihormati oleh banyak orang. Lebih dari itu, energi positif yang menenangkan juga berakar pada penerimaan diri yang tulus. Seseorang yang mampu menerima dirinya dengan baik, termasuk kekurangan dan kelebihannya, akan lebih mudah memancarkan aura ketenangan kepada orang lain. Mereka tidak sibuk membandingkan diri dengan orang lain atau berusaha memenuhi ekspektasi yang tidak realistis. Sebaliknya, mereka menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan ketulusan, sehingga orang-orang yang berinteraksi dengan mereka pun turut merasakan kedamaian yang sama. Dalam kehidupan sosial, kehadiran seseorang dengan energi positif yang menenangkan seringkali membawa dampak besar. Orang-orang cenderung lebih terbuka dan merasa nyaman berbicara dengan mereka, karena ada rasa aman yang terbentuk secara alami. Bahkan tanpa berbicara banyak, keberadaan mereka saja sudah cukup untuk menghadirkan rasa tentram. Seperti sinar mentari pagi yang hangat namun lembut, mereka menyinari lingkungan sekitar tanpa memaksakan cahayanya. Pada akhirnya, energi positif yang menenangkan bukan hanya soal bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain, tetapi juga bagaimana mereka menjaga kedamaian dalam dirinya sendiri. Dengan terus mengembangkan ketulusan, kesabaran,
serta keseimbangan antara pikiran dan perasaan. Seseorang dapat menjadi pusat ketenangan dimanapun mereka berada. Energi ini bukan hanya memberi manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga membawa kebaikan bagi dunia di sekitarnya. Bagian kedua, memiliki kepercayaan diri yang tidak berlebihan. Kepercayaan diri yang sejati tidak muncul dari keinginan untuk dipuji atau diakui orang lain, melainkan dari pemahaman mendalam akan diri sendiri. Saat seseorang benar-benar mengenali potensinya, ia tidak merasa perlu untuk membuktikan dirinya secara berlebihan. Keyakinan yang muncul dari pemahaman ini membuat seseorang tetap tenang dan tidak merasa terancam oleh perbedaan pendapat atau situasi yang tidak terduga. Dengan kata lain, kepercayaan diri yang sehat bukanlah tentang menjadi lebih baik dari orang lain, tetapi tentang menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Kepercayaan diri yang berlebihan justru dapat menjadi bumerang. Ketika seseorang terlalu percaya diri hingga meremehkan orang lain, ia dapat terjebak dalam kesombongan yang berujung pada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Orang yang terlalu percaya diri cenderung mengabaikan kritik, sulit menerima masukan, dan menganggap dirinya selalu benar. Akibatnya, ia bisa kehilangan peluang untuk belajar dan berkembang. Sebaliknya, kepercayaan diri yang seimbang memungkinkan seseorang untuk tetap terbuka terhadap pendapat orang lain tanpa merasa terancam atau defensif. Kepercayaan diri yang sehat juga ditunjukkan melalui sikap yang rendah hati dan autentik. Orang yang memiliki kepercayaan diri yang tidak berlebihan tidak merasa perlu untuk terus-menerus mencari validasi dari orang lain. Mereka tidak takut mengakui kesalahan dan siap untuk memperbaikinya. Sikap ini justru membuat mereka semakin dihormati dan dipercaya oleh lingkungan sekitarnya. Kepercayaan diri yang didasarkan pada pemahaman yang kuat tentang diri sendiri juga membuat seseorang lebih bijaksana dalam berbicara dan bertindak. Dalam interaksi sosial, kepercayaan diri yang tidak berlebihan dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Orang-orang cenderung merasa nyaman berada di sekitar individu yang percaya diri, namun tetap menghargai orang lain. Mereka mampu membangun komunikasi yang baik, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memberikan pendapat tanpa merendahkan orang lain. Kemampuan ini membuat mereka lebih mudah diterima dalam berbagai lingkungan, baik dalam dunia kerja, pertemanan, maupun kehidupan sosial lainnya. Pada akhirnya, memiliki kepercayaan diri yang tidak berlebihan adalah tentang menemukan keseimbangan antara keyakinan terhadap diri sendiri dan kesadaran akan nilai orang lain. Dengan memahami bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, seseorang dapat membangun kepercayaan diri yang kokoh tanpa terjebak dalam arogansi. Kepercayaan diri yang sejati bukanlah tentang membuktikan sesuatu kepada dunia, tetapi tentang merasa cukup dengan diri sendiri dan terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Bagian ketiga, memiliki sikap rendah hati meski berbakat dan berprestasi. Sikap rendah hati adalah kualitas yang membedakan individu yang benar-benar besar dari mereka yang hanya mengejar popularitas atau pengakuan. Banyak orang berbakat dan berprestasi di berbagai bidang, tetapi tidak semuanya mampu mempertahankan sikap yang membumi. Mereka yang rendah hati memahami bahwa kesuksesan bukan hanya hasil kerja keras pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan dari orang lain, keberuntungan, serta kesempatan yang diberikan kepada mereka. Kesadaran inilah yang membuat mereka tidak merasa lebih tinggi dari orang lain, melainkan tetap menghargai setiap individu yang ada di sekitar mereka. Orang yang rendah hati tidak merasa perlu untuk terus-menerus membuktikan diri atau menunjukkan keunggulannya di hadapan orang lain. Mereka percaya bahwa pencapaian dan kemampuan mereka sudah cukup menjadi bukti nyata tanpa harus disertai kesombongan. Justru, sikap yang lebih menghargai orang lain inilah yang membuat mereka semakin dihormati. Mereka tetap bersikap ramah, mendengarkan pendapat orang lain, dan tidak segan untuk mengakui kelebihan orang lain tanpa merasa tersaingi. Inilah yang menjadikan mereka sebagai sosok yang bukan hanya dikagumi karena prestasinya, tetapi juga karena kepribadiannya yang baik. Selain itu, rendah hati juga mencerminkan kematangan emosional dan kebijaksanaan seseorang. Mereka yang memiliki banyak pencapaian tetapi tetap rendah hati memahami bahwa hidup bukan hanya tentang kompetisi atau membuktikan siapa yang terbaik, melainkan tentang memberikan kontribusi yang berarti.
Mereka lebih fokus pada bagaimana mereka bisa menggunakan keahlian dan kesuksesan mereka untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Dengan begitu, mereka tidak hanya menjadi sosok yang sukses secara individu, tetapi juga membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar. Rendah hati juga menunjukkan bahwa seseorang tidak terlena oleh pencapaiannya sendiri. Mereka tidak merasa bahwa keberhasilan mereka adalah titik akhir, melainkan sebuah proses yang terus berkembang. Justru dengan bersikap rendah hati, mereka lebih terbuka terhadap kritik, lebih mudah belajar dari orang lain, dan terus mencari cara untuk berkembang. Seseorang yang rendah hati memahami bahwa tidak ada batasan dalam belajar, dan bahwa setiap orang, tidak peduli seberapa hebatnya, masih memiliki ruang untuk bertumbuh dan memperbaiki diri. Pada akhirnya, sikap rendah hati adalah kunci untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain dan menciptakan lingkungan yang positif. Kesuksesan yang disertai kesombongan hanya akan menciptakan jarak antara seseorang dengan orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, kesuksesan yang dihiasi dengan rendah hati akan mendatangkan lebih banyak dukungan, rasa hormat, serta kesempatan untuk terus berkembang. Oleh karena itu, memiliki bakat dan prestasi bukan alasan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain, melainkan kesempatan untuk tetap membumi dan menginspirasi orang lain dengan cara yang lebih tulus dan bermakna. Bagian keempat, mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain. Kehadiran seseorang yang mampu menginspirasi dan memotivasi bukan hanya sekadar menjadi figur yang dikagumi, tetapi juga sebagai sumber energi positif bagi orang-orang di sekitarnya. Setiap kata yang diucapkan, setiap tindakan yang dilakukan, dan bahkan kehadiran yang penuh ketulusan dapat menjadi penyemangat bagi mereka yang sedang menghadapi tantangan hidup. Inspirasi tidak selalu datang dari hal-hal besar, tetapi seringkali berasal dari kesederhanaan, dari sikap tulus, kebaikan yang tidak mengharap balasan, serta keteguhan dalam menghadapi kesulitan. Orang yang mampu menginspirasi adalah mereka yang telah melewati berbagai ujian dan rintangan hidup, namun tetap memilih untuk bangkit dan berbagi pengalaman mereka kepada orang lain. Mereka tidak menjadikan kegagalan sebagai akhir dari perjalanan, melainkan sebagai batu loncatan untuk tumbuh dan berkembang. Ketika seseorang mampu berbagi kisah perjuangannya dengan kejujuran, orang lain akan melihat harapan dalam setiap tantangan yang mereka hadapi. Dengan demikian, inspirasi bukan hanya tentang pencapaian, tetapi tentang bagaimana seseorang menjalani hidup dengan keberanian, ketulusan, dan semangat pantang menyerah. Lebih dari sekadar kata-kata, inspirasi yang sejati juga terlihat dalam tindakan nyata. Orang yang mampu menggerakkan hati banyak orang biasanya bukan hanya berbicara tentang impian dan harapan, tetapi juga menunjukkan bagaimana mewujudkannya melalui kerja keras dan dedikasi. Mereka tidak hanya memberi motivasi, tetapi juga menjadi contoh nyata bagaimana menghadapi tantangan dengan ketabahan dan sikap positif. Melalui tindakan nyata, mereka mengajarkan bahwa kesuksesan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, melainkan hasil dari usaha yang berkelanjutan dan keyakinan yang kuat. Selain itu, seseorang yang menginspirasi juga memiliki kemampuan untuk melihat potensi dalam diri orang lain dan membantu mereka mengembangkannya. Mereka tidak hanya berfokus pada kesuksesan pribadi, tetapi juga berusaha membawa orang lain menuju pencapaian yang lebih besar. Dengan memberikan dorongan, kepercayaan, dan kesempatan, mereka membantu orang-orang di sekitar mereka menemukan makna dalam perjalanan hidup mereka sendiri. Dalam hal ini, menginspirasi bukan hanya tentang membangkitkan semangat, tetapi juga tentang memberikan dukungan nyata agar orang lain bisa bertumbuh dan berkembang. Pada akhirnya, kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain adalah tentang keberanian untuk menjadi diri sendiri dengan kejujuran dan ketulusan. Tidak perlu menjadi tokoh besar atau memiliki pencapaian luar biasa untuk memberikan dampak positif bagi orang lain. Dengan bersikap tulus, berbagi pengalaman, dan menunjukkan keteguhan dalam menghadapi tantangan, setiap orang memiliki potensi untuk menjadi sumber inspirasi. Dunia akan selalu belajar dari mereka yang berani berbagi kebaikan, yang tetap berpegang pada nilai-nilai positif, dan yang mampu menyalakan harapan di hati banyak orang. Bagian kelima, memiliki empati yang tinggi.
Empati bukan hanya tentang memahami perasaan orang lain, tetapi juga tentang mampu merasakan apa yang mereka alami seolah-olah kita sendiri yang menghadapinya. Jiwa yang memiliki empati tinggi tidak sekadar menaruh perhatian, tetapi juga menghadirkan kehangatan yang bisa dirasakan oleh orang di sekitarnya. Kemampuan ini menjadikan seseorang lebih peka terhadap emosi dan kebutuhan orang lain, sehingga mereka bisa memberikan dukungan yang tepat pada waktu yang dibutuhkan. Orang-orang dengan empati yang tinggi seringkali dianggap sebagai tempat yang nyaman bagi orang lain untuk berbagi cerita dan mencari ketenangan. Ketika seseorang menghadapi kesulitan, empati memungkinkan kita untuk tidak hanya memberikan kata-kata penghiburan, tetapi juga tindakan nyata yang membantu mereka melewati masa sulit. Misalnya, ketika seorang teman sedang mengalami kehilangan, alih-alih hanya mengatakan, "Aku turut berduka," seseorang yang memiliki empati tinggi akan hadir dengan penuh ketulusan, mungkin dengan mendampingi, membantu mengurus hal-hal yang diperlukan, atau sekadar menyediakan bahu untuk bersandar. Kehadiran seperti ini lebih bermakna dibandingkan sekadar ungkapan simpati yang terdengar formal. Selain itu, empati juga memiliki peran besar dalam membangun hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Dalam setiap interaksi, mereka yang memiliki empati tinggi tidak hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan dengan sepenuh hati. Mereka tidak sekadar memahami kata-kata yang diucapkan, tetapi juga menangkap makna yang tersembunyi di baliknya. Dengan begitu, mereka mampu merespons dengan cara yang tepat, baik dalam memberikan nasihat maupun sekadar memberikan ruang bagi orang lain untuk mengungkapkan perasaannya tanpa rasa takut dihakimi. Kemampuan untuk merasakan dan memahami orang lain dengan mendalam juga memungkinkan seseorang dengan empati tinggi untuk menjadi pemimpin yang bijaksana dan penuh perhatian. Mereka mampu melihat dunia dari perspektif yang lebih luas, memahami berbagai sudut pandang, dan membuat keputusan yang lebih adil serta berorientasi pada kebaikan bersama. Mereka tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana keputusan mereka memengaruhi orang lain. Karena itu, banyak pemimpin besar yang memiliki empati tinggi berhasil menginspirasi dan membawa perubahan positif dalam kehidupan banyak orang. Pada akhirnya, empati adalah kekuatan yang bisa mengubah dunia. Dengan memahami perasaan dan kebutuhan orang lain, seseorang dapat membangun jembatan antara hati yang berbeda, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, dan menebarkan kebaikan dimanapun mereka berada. Jiwa yang terpilih tidak hanya hadir untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain, menjadi cahaya yang menuntun dan memberi kehangatan dalam gelapnya kehidupan. Empati yang tulus adalah hadiah yang tidak hanya memperkaya kehidupan orang lain, tetapi juga menjadikan diri kita pribadi yang lebih bermakna dan penuh kasih. Bagian ke-6. Tetap tenang dalam situasi sulit. Keteguhan dalam menghadapi situasi sulit bukan hanya tentang keberanian, tetapi juga tentang kemampuan mengendalikan emosi dan menjaga kejernihan berpikir. Dalam kehidupan, kita akan menghadapi berbagai tantangan yang datang secara tak terduga, mulai dari kegagalan, kehilangan, hingga tekanan besar dari lingkungan sekitar. Namun, mereka yang mampu tetap tenang di tengah badai adalah mereka yang memahami bahwa kepanikan tidak akan membawa solusi, justru hanya akan memperburuk keadaan. Ketika seseorang bisa mengelola perasaannya dengan baik, ia akan lebih mudah mengambil keputusan yang rasional dan efektif. Tetap tenang dalam situasi sulit bukan berarti mengabaikan masalah atau bersikap pasif terhadap keadaan. Sebaliknya, ketenangan adalah bentuk kesiapan mental untuk menghadapi realitas dengan kepala dingin dan hati yang kuat. Orang-orang yang memiliki ketenangan dalam diri mereka cenderung mampu menganalisis keadaan secara objektif, mencari solusi tanpa terburu-buru, dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang ada. Kemampuan ini menjadikan mereka sosok yang dapat diandalkan dalam berbagai kondisi, baik dalam lingkungan kerja, keluarga, maupun dalam interaksi sosial lainnya. Selain itu, ketenangan juga mencerminkan kekuatan batin yang diperoleh dari pengalaman, latihan, dan pemahaman yang mendalam terhadap diri sendiri. Orang yang mampu tetap tenang biasanya telah melewati berbagai ujian hidup yang mengasah mental dan emosinya. Mereka belajar dari pengalaman, menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi memiliki jalan keluarnya, dan memahami bahwa kepanikan hanya akan menghalangi mereka dalam menemukan solusi terbaik.
Dengan demikian, mereka lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan yang datang. Sikap tenang juga memiliki pengaruh besar terhadap orang-orang di sekitar kita. Dalam situasi yang penuh tekanan, ketenangan dapat menular dan memberikan rasa aman bagi orang lain. Seorang pemimpin yang tetap tenang dalam menghadapi krisis, misalnya, dapat membangun kepercayaan di antara anggota timnya. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari, orang yang memiliki ketenangan dalam diri mereka sering menjadi tempat bergantung bagi keluarga dan teman-teman mereka. Ketika kita bisa menjadi pribadi yang tenang, kita bukan hanya membantu diri sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Pada akhirnya, kemampuan untuk tetap tenang dalam situasi sulit bukanlah sesuatu yang muncul secara instan, melainkan hasil dari latihan, kesabaran, dan kesadaran diri. Salah satu cara melatihnya adalah dengan belajar mengatur pernapasan, mengembangkan pola pikir yang positif, dan membiasakan diri untuk tetap fokus pada solusi daripada terjebak dalam kepanikan. Dengan melatih ketenangan, kita tidak hanya menjadi lebih kuat dalam menghadapi kehidupan, tetapi juga memperoleh penghormatan dan kepercayaan dari orang lain. Bagian ketujuh, tidak takut menjadi diri sendiri. Di dunia yang terus menuntut keseragaman, menjadi diri sendiri bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak orang merasa terpaksa menyesuaikan diri dengan ekspektasi sosial demi diterima oleh lingkungan. Namun mereka yang memiliki keberanian untuk tetap autentik adalah individu yang paling berharga. Menjadi diri sendiri berarti mengenali jati diri, memahami nilai-nilai yang diyakini, serta tidak goyah hanya karena tekanan eksternal. Keaslian adalah kualitas yang membuat seseorang terlihat lebih menarik, berkarakter, dan memiliki daya tarik tersendiri. Keberanian untuk menjadi diri sendiri juga menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Orang-orang yang percaya pada kemampuan dan prinsip mereka tidak akan mudah terbawa arus hanya karena ingin diterima. Mereka tidak ragu untuk menyuarakan pendapat dan berdiri teguh pada nilai yang mereka anut, meskipun hal itu berlawanan dengan pandangan mayoritas. Ini bukan berarti mereka keras kepala, tetapi mereka tahu apa yang benar bagi diri mereka sendiri dan tidak takut untuk mengikutinya. Selain itu, menjadi diri sendiri juga mencerminkan integritas. Seseorang yang berpegang teguh pada prinsipnya menunjukkan bahwa mereka tidak mudah tergoda oleh kepalsuan atau kepura-puraan. Mereka berani berkata dan bertindak sesuai dengan keyakinannya tanpa merasa perlu berpura-pura demi mendapatkan validasi dari orang lain. Orang-orang dengan integritas tinggi lebih mudah mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari lingkungan sekitarnya, karena mereka tidak bermain dengan dua wajah atau berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diri mereka. Tidak takut menjadi diri sendiri juga berarti menerima kekurangan dan kelebihan dengan lapang dada. Banyak orang terjebak dalam perbandingan sosial dan merasa tidak cukup baik karena melihat standar yang ditetapkan oleh media atau masyarakat. Namun, mereka yang bisa menerima dirinya secara utuh akan memiliki ketenangan batin dan kebahagiaan yang lebih stabil. Mereka memahami bahwa setiap individu unik dan tidak perlu menjadi seperti orang lain untuk bisa merasa berharga. Dengan menerima diri sendiri, seseorang bisa lebih fokus pada pengembangan pribadi tanpa harus merasa tertinggal oleh orang lain. Pada akhirnya, menjadi diri sendiri adalah bentuk keberanian yang membebaskan. Ketika seseorang tidak lagi terikat oleh ekspektasi yang tidak relevan, mereka bisa menjalani hidup dengan lebih jujur dan bermakna. Hubungan yang mereka bangun juga menjadi lebih autentik, karena mereka menarik orang-orang yang benar-benar menghargai diri mereka yang sebenarnya. Orang yang berani menjadi dirinya sendiri bukan hanya hidup dengan lebih bahagia, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Bagian penutup. Jiwa yang terpilih bukanlah mereka yang sempurna, tetapi mereka yang terus berusaha menjadi lebih baik. Setiap langkah yang diambil bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberi makna bagi sesama. Jika Anda menemukan tanda-tanda ini dalam diri Anda, percayalah bahwa Anda adalah seseorang yang istimewa. Teruslah menjadi cahaya bagi dunia, teruslah menginspirasi, dan teruslah tumbuh menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Karena dunia ini membutuhkan lebih banyak jiwa-jiwa seperti Anda, yang bukan hanya memikat, tetapi juga dihormati dan disegani. Tetaplah bersinar, dan biarkan cahaya Anda menerangi banyak hati.